teman-teman semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Ima Mayasari dalam mata kuliah Hukum Usaha. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan hukum perjanjian. Materi kita hari ini untuk mencapai sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjabarkan persyaratan, bentuk, jenis, dan cara hapusnya perikatan atau perjanjian, serta akibat hukumnya. Ada beberapa asas hukum perjanjian di sini. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Yang kedua, asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Yang ketiga, asas kepribadian atau personality. Yang keempat, asas konsensualisme. Dan yang terakhir adalah asas itikat baik atau good faith. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya, apakah bentuk tertulis atau lisan. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Selanjutnya, kita akan pelajari terkait dengan asas konsensualisme. Asas ini berkaitan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini merupakan salah satu syarat sah dari perjanjian, di mana perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi sebuah formalitas tertentu. Adapun terkait dengan asas konsensualisme ini, terdapat pengecualian dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis. Selanjutnya, kita akan pelajari terkait dengan asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar tersebut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain untuk membayar ganti rugi. Putusan pengadilan di sini merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum. Asas itikat baik atau good faith. Nah, asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Dalam asas ini, para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemampuan baik dari para pihak.
Dengan itikat baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutupi sebuah keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, kita pelajari terkait dengan apa itu asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku oleh para pihak yang membuatnya. Oke teman-teman, kita sudah pelajari terkait dengan asas hukum perjanjian. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih.